Sebenarnya udah tertarik sih di dunia pageant sejak kelas 11 SMA. Cuman karena emang waktu itu umur juga belum cukup buat ikut ajang pageant dan juga masih belum ada jalan untuk ikut, akhirnya baru bisa ikut sekitar kelas 12 SMA dan waktu itu disuruh guru sih. Ajang pertama yang aku ikutin itu Duta Wisata Kabupaten Pasuruan waktu itu. Perkenalkan, nama saya Novia Putiwardani dari Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Yuk Kabupaten Pasuruan 2018, finalis Rakaraki Jawa Timur 2020, dan juga terbaik 2 Duta Bahasa Jawa Timur tahun 2020. 2020? Iya. Berarti sampai sekarang masih? Masih. Ketiganya masih berjalan sampai sekarang. Kalau menurut aku pribadi, dunia pageant itu merupakan salah satu hal yang sangat challenging dan juga sangat dinamis ya. Karena dunia pageant itu merupakan lomba yang sangat-sangat berbeda dengan lomba-lomba yang aku ikuti sebelumnya. Sangat-sangat mementingkan 3 aspek, yaitu beauty, brain, dan juga behavior. Jadinya banyak banget hal-hal yang diperhitungkan di dunia pageant ini ketika kita masuk di sana. Kayak gitu. Ya kemungkinan dari awal kita nggak lolos kayak gitu. Karena ada beberapa persyaratan di syarat administrasi, kayak contoh foto dan juga tinggi badan, berat badan itu sangat-sangat diperhatikan dan juga diperhitungkan gitu untuk bisa nggak sih anak ini masuk ke dalam finalis gitu atau enggak kayak gitu. Jadinya aspek-aspek fisik, lalu juga beberapa aspek otak, attitude, behavior dan sebagainya itu juga sangat-sangat penting. Kalau dari beauty, brand dan juga behavior tuh sekitar 50% untuk beauty dan juga sisanya baru dibagi antara brand dan juga behavior. Kita bakalan dinotis sama senior gitu loh. Jadi kayak bener-bener dari segi fisik diperhatikan, cara ngomong kita diperhatikan, etika kepribadian, attitude kita ketika berbicara dengan orang lain, cara kita mempromosikan sesuatu itu sangat-sangat diperhatikan gitu. Jadi kalau semua contoh nih, kita udah memenuhi aspek beauty dan juga brain, tapi ternyata behavior kita nggak bisa jaga ngomong sama orang, terus kita ketika berhadapan dengan orang lain kita benar-benar nggak menjaga sikap, nggak menjaga tingkah laku, itu adalah hal yang sangat parah gitu dan jadi bisa mengurangi nilai kita ketika karantina. Akan selalu kebawa kemana-mana ya, karena meskipun kita nggak pernah kan kayak yang terang-terangan nunjukin kalau semua ini loh aku yuk kabupaten, ini loh aku terbaik 2 Duta Bahasa Jawa Timur, kita nggak akan pernah bawa-bawa itu kemana-mana gitu loh, karena juga banyak orang yang nggak tahu kita siapa, tetapi kita bakal selalu dinotis gitu loh. Kayak contoh deh, meskipun kita temen gitu loh, kita lagi nongkrong, orang taunya kayak contoh nih, orang taunya Cak Bay adalah seorang Cak Kabupaten, Novia adalah seorang Yuk Kabupaten. Masa sih kemana-mana kita nggak menjaga penampilan? Kenapa sih kita kok nggak menjaga attitude kita, cara berkomunikasi kita dan sebagainya? Orang pasti kayak ngebatin, masa sih duta pakaiannya kayak gitu, masa sih kemana-mana nggak make up, masa sih kemana-mana gembel banget, masa sih kayak gitu? Pasti ada ucapan-ucapan orang yang nggak enak tentang anak yang sedang menyandang duta seperti itu. Iya, ada banyak sekali standar yang harus dipenuhi ketika kita masuk ke dunia pageant tadi. Standar yang paling kalau mungkin dari segi fisik ya, kalau pertama itu biasanya secara syarat administrasi itu dari masalah tinggi badan sih. Tinggi badan tuh kira-kira cewek tuh harus 160 dan juga cowok minimal 170 gitu loh. Dan juga ada beberapa hal seperti proporsional atau tidak berat badan kita dengan tinggi badan kita, lalu juga kita good looking atau enggak waktu di foto itu, dan masih banyak lagi hal-hal yang sangat-sangat diperhatikan ketika kita masuk ke syarat administrasi itu tadi. ...158. Berarti sebenarnya hampir nggak memenuhi syarat-syarat yang harusnya ada. Iya memang gitu. Karena seperti yang aku katakan tadi bahwasannya ada beberapa hal
yang diperhitungkan di dunia pageant selain beauty, yaitu adanya brain dan juga behavior gitu. Oke, mungkin aku tidak memenuhi dari segi standar beauty dan juga segi fisik ya, 158. Tetapi yang aku ingat waktu aku daftar di Duta Wisata kemarin, ajang pageant pertama aku, itu aku nyantumin beberapa piagam kemenangan aku ketika waktu SMA. Jadi aku merasa kalau itu adalah penolong aku untuk bisa menjadi finalis di Kabupaten Pasuruan itu tadi. Jadi ada aspek-aspek yang lain selain beauty aja kayak gitu. Pernah banget, apalagi waktu awal dulu ya, yang awalnya aku bukan siapa-siapa, nggak tahu apa-apa tentang beauty pageant. Itu ketika aku masuk menjadi finalis, aku ngerasa kalau teman-teman aku itu adalah orang-orang yang hebat gitu loh. Kayak ada yang sekolah pramugari, terus juga ada yang mau sarjana Ilkom, HI, dan lain sebagainya dengan background pendidikan yang sangat bagus, lalu dengan fisik yang oke. Tetapi aku cuman gini-gini aja gitu, saya kayak ya udah aku kayak gini gitu loh. Tetapi aku berusaha untuk bisa mengambil celah-celah itu tadi, kayak ketika aku udah masuk kan, aku berusaha untuk menampilkan yang terbaik gitu loh. Ketika aku nggak bisa, udah kalah nih dari segi fisik, aku udah 158 gitu loh. Ya aku berusaha untuk aktif di kelas-kelas lain yang sekiranya memerlukan aspek yang memang aku memenuhi. Kayak contoh, ketika kelas discuss tentang pariwisata atau tentang bahasa Inggris, aku berusaha untuk show up tentang diriku sendiri. Kayak contoh, oh ini loh aku bisa, ini loh aku termasuk oke dalam public speaking kayak gitu. Kayak aku berusaha menunjukkan kalau aku masih bisa kok di hal-hal yang lain kecuali segi fisik kayak gitu. Sebenarnya emang makin nambah gitu loh, cuman kayak makin kesini waktu di ajang pageant pertama aku makin mengetahui gitu loh. Ketika kita karantina 1 minggu, yang awalnya aku insecure, aku jadi tahu gitu loh, teman-teman aku ini porsinya jagonya di mana aja. Kan kayak aku mikir, pasti semua orang ada kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing gitu. Mungkin beberapa teman aku jago di bidang make up gitu loh, fashion, lalu catwalk dan lain sebagainya gitu. Tapi juga beberapa anak yang jago di bidang itu nggak bisa di bidang yang lainnya. Nah, gimana caranya aku bisa ngejar ketinggalan aku di dunia yang berbau kecantikan ini, di dunia yang sekiranya memerlukan otak dan juga public speaking yang bagus gitu. Aku berusaha untuk ngejar di dunia itu kayak gitu. Jadi itu merupakan salah satu nilai plus juga ketika kita nggak bisa di suatu hal, kita harus bisa menggali value dalam diri kita sendiri dan juga menonjolkannya di situ. Pernah banget, banyak banget sih sekitarnya. Kayak orang hidup kan pasti ada yang nggak suka ya, diem-diem aja orang pasti ada yang nggak suka gitu loh. Apalagi kita ngapa-ngapain gitu loh, orang pasti banyak yang ada aja sih nyinyiran yang nggak suka tentang kenapa sih kok yang jadi yuk itu gitu, kenapa sih kok kayaknya nggak memenuhi standar, kenapa sih pendek banget, kenapa sih mukanya kayak anak kecil, kayak gitu tuh selalu ada aja. Beberapa kalimat tuh menuju ke body shaming and also beauty shaming ya. Kayak contoh, kok gendutan sih gitu. Terus habis gitu, kok kayaknya cabi banget sih. Terus habis gitu kayak mukanya kok kayak anak SMA, dan masih banyak lagi gitu. Hal-hal yang sekiranya menyudutkan aku dari segi fisik gitu. Pernah gitu, karena se-struggle apapun aku untuk mencintai diriku sendiri dan juga se-struggle apapun aku untuk bisa menemukan cara supaya aku bisa nggak insecure, itu pasti ada aja pihak-pihak di luar sana kayak apa ya, efek eksternal yang selalu membuat diri aku insecure gitu loh. Kayak contoh nih, aku udah self love gitu loh, aku udah bersyukur dengan apa adanya aku yang seperti ini dan juga berusaha untuk menggali potensi yang lain dalam diriku. Tetapi lingkunganku beberapa tuh ada yang kayak apa ya, selalu ada aja omongan gitu loh, kayak yang toxic banget dan juga membuat aku insecure kayak gitu. Toksiknya itu kayak aku contohin aja ya, salah satu ada sih senior aku tuh kayak yang mungkin kita kan pernah ada seleksi kayak internal gitu kan, seleksi internal siapa sih yang mau diberangkatin ke ajang provinsi gitu. Dan ternyata waktu tahu kalau aku yang berangkat, senior aku tuh kayak gini, beneran ini yang berangkat gitu, nggak salah, nggak ada yang lain. Dan itu kayak terang-terangan ngomong di depan aku kayak gitu. Itu ngaruh nggak sama perlakuan dia ke kamu selama proses seleksi internal? Kalau aku rasanya agak ngaruh banget. Soalnya apa ya, ketika orang udah ngerasa hopeless dengan apa yang mereka ajarkan, kan beberapa dari mereka ada yang emang ngajarin aku gitu lah, kayak mereka ngerasa kok nggak bisa sih kayak gitu loh. Padahal aku ngerasa aku masih bisa kok, tapi perlu proses gitu loh. Aku nggak bisa sekali diajarin langsung bisa expert dan juga jago di bidang itu. Terus juga aku masih belajar gitu loh. Jadi kayak beberapa sikapnya tuh yang kayak
apa ya, kayak ya udah ayo dong bisa kayak gitu loh, bener-bener yang kayak nggak sabar gitu loh ngajarin aku supaya bener-bener cepet bisa. Soalnya yang ada di pikiran mereka, ya udah kalau kamu udah mau maju ke ajang provinsi, harusnya kamu tahu diri dong, kamu belajar sendiri dan juga bikin diri kamu itu pantas gitu loh, kamu bersanding sama anak-anak yang lain kayak gitu. Masih kepikiran, jujur masih kepikiran, cuman aku ngerasa kayak kalau semalam aku terlalu stuck sama orang-orang yang toxic banget di hidup aku atau orang-orang yang selalu nyinyirin aku, itu nggak ada habisnya gitu loh. Kenapa kok aku nggak memikirkan orang-orang yang mendukung aku gitu loh. Pun ketika maju ke ajang yang lebih tinggi itu tadi, banyak banget hal-hal yang selain toxic tadi, tapi masih banyak orang yang percaya sama aku kalau aku tuh masih bisa gitu loh. Aku masih bisa bertahan meskipun di keadaan sulit itu. Jadi kayak ibaratnya 80 banding 20%. 80% ini merupakan banyak sekali pressure, banyak sekali tekanan dari orang-orang sekitar aku yang kayak nggak percaya kalau aku bisa. Tapi 20% sisanya ini adalah orang-orang yang percaya kepada aku. Dan aku nggak mau ngecewain 20% orang ini tadi, meskipun aku cuma punya dikit banget orang-orang yang dukung aku ketika aku mau maju ke provinsi. Kayak gitu. Tahap-tahapannya adalah yang pertama aku berusaha untuk nanemin positive thinking ke diri aku, dan juga yang kedua aku selalu berusaha untuk apa ya, ketika beauty standarnya orang seperti itu gitu, ya sudah biarkan, itu adalah pandangan mereka terkait definisi cantik menurut mereka. Nah, kalau aku selalu ngikutin beauty standard yang telah dipatokkan oleh society, aku gak bakal hidupnya tenang gitu loh, karena aku selalu ngikutin standarnya masyarakat kayak gitu. Dan aku berusaha menanamkan kayak ya udahlah, ketika orang lain menganggap aku nggak bisa, ketika orang lain meremehkan aku, lalu mikirin hal-hal yang nggak tentang aku hanya membuktikan hal tersebut dengan kontribusi dan juga prestasi yang nyata. Sebenarnya kalau candaan itu relatif ya. Aku juga bukan orang yang kayak apa-apa tersinggung enggak gitu loh. Karena juga teman-teman aku bener-bener banyak yang ceplos-ceplos gitu loh. Tapi apa ya? Aku selalu ngerasa, masih sampai sekarang masih sering ngerasa, nggak apa-apa kalian bercanda, tapi jangan bercandain hal yang sekiranya itu sensitif menurut aku. I mean kayak itu adalah hal yang aku perjuangkan, itu adalah prestasi yang aku inginkan gitu. Jadi jangan dibuat bahan-bahan bercandaan gitu loh. Karena kalian nggak tahu apa yang aku lakukan di dalamnya, effort apa aja yang aku tanamkan di dalamnya untuk bisa menuju ke arah tersebut kayak gitu. Yang pertama sih kalian harus benar-benar tahu ya, kalian minat atau enggak di bidang tersebut gitu loh. Yang kedua, kalau emang benar-benar minat, cari tahu sebanyak-banyaknya tentang ajang-ajang pageant itu merupakan ajang seperti apa. Yang ketiga, jangan lupa sharing dan juga mencari mentor, sharing sama senior, dan juga lebih mengetahui tentang dunia pageant itu seperti apa gitu. Lalu be yourself, be confident, dan juga jangan sampai kalian meremehkan diri kalian. Kalau emang kalian pengen maju ke dunia pageant gitu, cobalah gitu loh. Karena nggak semua hal bisa tercapai karena kalian mau memulai gitu loh. Coba aja dulu masalah masuk atau enggaknya, masalah lolos atau enggaknya. Setidaknya kalian sudah mencoba dan juga mencari pengalaman. Dan di situ kalian bisa belajar banyak hal terkait medan dunia pageant ini seperti apa sih. Tapi yang pengen aku tanemin adalah every people have their own uniqueness gitu loh. Semua orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Daripada kita fokus terhadap kekurangan kita, lebih baik kita fokus terhadap kelebihan dan juga value yang ada dalam diri kita. Karena seburuk apapun kita, setidaknya kita harus bisa menonjolkan hal yang positif dalam diri kita. Kayak gitu. Jadi jangan sampai insecure itu, nggak apa-apa insecure gitu, tapi harus ada batasannya. Kalian harus tahu kapan kalian harus insecure dan juga kapan kalian harus mencoba untuk healing yourself to be better than before. Oke, terima kasih.